Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah memuji kepada Allah dan berselawat kepada Rasulullah, hari ini pertemuan pertama kita ya. Pertemuan pertama kita ya. Kepada pengurus Astagrafia cabang Jamsostek. Sekarang gedungnya udah diganti ya, bukan gedung Jamsostek ya, gedung apa? BPJS ya. Jadi menara BPJS nanti namanya. Akhwatnya kedengeran nggak suara saya? Tes, kedengeran nggak? Baik teman-teman sekalian, apa yang ada dalam gambar adalah sebuah rangkaian meluruskan tauhid dengan memahami sejarah peradaban. Seyogyanya, berarti Jogja, seharusnya ini adalah seyogyanya yang paling enak. Seyogyanya ini adalah sebuah materi berantai bahwa Islam, materi pertama Islam di zaman Nabi Ibrahim sampai dengan lahirnya agama Yahudi. Setelah itu kita lihat Islam di zaman Nabi Sulaiman sampai lahirnya agama Nasrani. Yang ketiga, Islam di zaman kekosongan kenabian sampai dimunculkan kembali Islam oleh Nabi Muhammad. Lalu Islam di zaman Nabi Muhammad, di tengah Nabi Muhammad ada di antara mereka, di antara para sahabat ya. Lalu Islam di zaman khalifah yang mengikuti jejak kenabian, yaitu zaman Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Lalu Islam di zaman kerajaan yang mencengkram kekuasaan, yaitu Abbasiyah, Muawiyah dan Utsmaniyah. Ini salah lagi nih. Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan Bani Utsmaniyah. Diralat ini ya, diralat mana? Diralat ini. Diralat nomor 6 salah. Nomor 6 itu Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, baru Bani Utsmaniyah. Kalau ini udah kecetak bahaya juga nih, baru lihat sana nih. Apa ini bukan edisi terbaru ya? Apa dicetaknya Bani Umayyah? Bani Muawiyah nggak ada. Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan Bani Utsmaniyah. Nomor 6 salah. Ntar direvisi kali ya, ingetin ya. Dikasih ke Putra ya. Catat. Nomor 6 itu Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Utsmaniyah. Yang ketujuh ya, masa di mana hari ini terjadi, yaitu zaman kerajaan atau pemerintahan yang sombong, membesarkan diri dan diktator. Ya, zaman fitnah berleluasa. Itulah zaman saat ini. Dan masa ke-8 kembali ke zaman khilafah yang mengikuti jejak kenabian, yaitu zaman Islam kembali memerintah dan berjaya. Yang terakhir baru zaman munculnya Dajjal, Imam Mahdi, dan kembalinya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nah sahabat-sahabat sekalian, khusus kali ini, hari ini tidak membahas ini semua, tapi membahas yang peradaban Islam di Indonesia. Nah, peradaban Islam di Indonesia ada pada fase yang mana, gitu kan? Coba menurut kalian, menurut antum yang mana? Zaman Islam masuk Indonesia, zaman peradaban Islam di Indonesia masuk nomor berapa? Masuk nomor berapa kira-kira? 6.
6. Harusnya saya bahas ini pada pertemuan ke-6. Cuman karena permintaan Astra mintanya langsung Islam di Indonesia, maka kita lompat dari zaman 1, lompat 2, lompat 3, lompat 4. Zaman dimana Rasulullah berada, itulah mulai peradaban Islam di Indonesia. Jadi saat Rasulullah masih ada, di tengah-tengah umatnya, Islam sudah masuk ke Indonesia. Dari mana faktanya? Faktanya dari makam yang ada di kota Barus. Barus di mana? Siapa orang Medan? Jazakallah. Batiknya ente persis batik aneh tuh. Tadi aneh mau pakai itu, kalau nggak seragam kita. Karena aneh nggak enak badan, pakai tangan panjang gitu. Kalau nggak seragam gitu. Atau dicari-cari di rumah nggak ada, jangan-jangan batik aneh itu. Enggak, bukan. Sampai mana tadi? Kota di Barus. Di mana Barus? Sibolga, dekat Tapanuli ya, 2 jam dari Medan. Itulah makam sahabat Rasul. Kok ada di sini? Iya, mustahil kalau itu bukan atau itu nggak ada. Kenapa? Karena di Cina aja ada Sa'ad bin Abi Waqqas, di Filipina aja ada Abu Kashbah dari Tiongkok, sampai di Tiongkok, dakwahnya sampai ke Filipina, sampai ke Tiongkok. Dan Islam menyebar merata. Di Amerika aja ada Abdullah dengan istrinya Aminah di suku Indian Cherokee Merah. Nah, ini yang nggak diungkap. Inilah sejarah yang hilang. Inilah sejarah yang hilang. Inilah fakta sejarah yang ditutup-tutupi. Padahal jejak peradaban Rasulullah dan para sahabatnya ada semua di seluruh penjuru dunia. Di Yaman, di Palestina aja ada Abu Musa al-Ash'ari. Di Yordan ada Zaid bin Harisah, anak angkat Rasul. Zaid bin Abdul bin Muhammad jadi Zaid bin Harisah. Bahkan sepupu Rasul, kakak Ali bin Abi Thalib, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Bahkan panglima perang Rasul Abdullah ibnu Rawahah, Jordan. Di Damaskus Bilal di Damaskus. Jadi makam sahabat-sahabat Nabi itu berpencar ke seluruh penjuru dunia. Kapan? Tahun 624 ketika dakwah dibebaskan dengan perjanjian Hudaibiyah sampai ke Indonesia. Ya, ialah keluarga Abdullah bin Mas'ud ya, yang tiba di masuk dari Aceh, sehingga Aceh menjadi Islam pertama, maka disebut Serambi Mekah. Lalu terus dari Aceh merangsak terus ke Sumatera maunya, tapi wafat di daerah Barus, Sibolga. Dan di sana ada makamnya. Ada siapa, saya mau survei sekarang, siapa yang cerita ini baru pertama kali dengar? Semua. Itulah teman-teman kenapa saya mengambil topik meluruskan tauhid dengan memahami sejarah peradaban. Karena survei membuktikan orang jarang banget tahu yang ini. Siapa yang pernah dengar penceramah bicara soal wudu? Semua angkat tangan. Siapa yang pernah dengar penceramah bicara soal HTI? Semua angkat tangan. Siapa yang pernah dengar penceramah soal PKI? Semua. Siapa yang dengar penceramah soal sholat, soal wudu, soal gerhana, soal bulan, soal matahari, soal kurban, soal
Idul Fitri, soal zakat, soal sedekah, soal semua udah. Tapi siapa yang berbicara soal ini yang jarang. Karena itu saya memfokuskan ini demi apa? Meluruskan tauhid. Ini biarlah menjadi sumbang apa untuk apa ya? Meluruskan sejarah, insyaallah meluruskan tauhid. Anak-anak kita jarang dengar ini, Bapak Ibu sekalian. Bahkan mungkin anak-anak kita belum pernah dengar. Jangankan anak kita, barusan suruh angkat tangan, semuanya angkat tangan baru dengar. Bagaimana ceritanya coba? Kenapa penting? Masya Allah, ada apa Astra Grafia minta khusus soal ini? Nah ini dia yang saya apresiasi setinggi-tingginya. Itulah tahun 625, tahun dimana 1 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah, seluruh sahabat-sahabat Nabi berpencar ke seluruh penduduk. Salah satunya adalah Indonesia. Nah ini yang mesti kita yakini sekuat tenaga. Lalu apa yang terjadi di Indonesia pada waktu itu? Di Indonesia pada waktu itu setelah dakwah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi yang singgah di sini tidak berkembang karena keburu wafat, sehingga tidak berkembang. Saya katakan tidak berkembang karena keburu wafat. Nah berikutnya, periode berikutnya adalah ada sedikit cerita di mana Abu Kasbah ingin pulang dan ternyata di tengah perjalanan mendapatkan kabar Rasulullah sudah wafat. Maka Abu Kasbah yang dari Tiongkok menuju Filipina, yang dari Tiongkok mau pulang, nggak jadi pulang dan di Filipina, tinggal di Filipina dan kemudian wafat di Filipina. Itulah suku asli Moro yang menjadi suku asli Moro. Antum tahu sekarang Filipina mengklaim Moro adalah pendatang, sedangkan agama di sana adalah Katolik. Padahal Katolik masuk ke sana kapan? Zaman pemerintahan Raja Philips. Kapan itu? Tahun 1524. Bayangkan, 900 tahun setelah Islam baru dia ada. 900 tahun. 900 tahun setelah Islam tiba di Filipina baru mereka ada. Nah ini dia pentingnya, dan upaya ke sana di Indonesia sudah banyak. Ya. Upaya ke arah sana di Indonesia sudah banyak sekali teman-teman sekalian. Pasti teman-teman tahu bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang Gujarat dari India. Iya loh. Tahu ya? Tahu ya? Siapa yang ngomong gitu? Snokur Kronya. Siapa Snokur Kronya? Orang Belanda yang ganti nama menjadi Abdul Ghafur. S1-nya di Leiden. Leiden, tahu Leiden? Leiden ya. Ada angkot, Cahem Leiden, Cahem Leiden, Cahem Leiden. Ledeng gitu ya. Cahem Ledeng, Cahem Ledeng. Angkot warna coklat, Cahem Leiden, Cahem Leiden. Sampai ke Belanda tuh angkot. Ya. Dia mengambil jurusan tentang agama Islam. S2-nya si Abdul Ghafur ini mengambil penelitian tentang Wali Songo di Indonesia. S3-nya si Abdul Ghafur ini mengambil kejurusan perayaan Islam di Mekah. Kira-kira kalau S1, S2, S3-nya begitu, kira-kira ngelotok nggak? Apa banget. S1-nya tentang ajaran agama Islam, fikih, semua dia babat. Semua dikuasai. Coba antum bayangin dulu. Semua dikuasai. S2-nya tentang Wali Songo. Tajam nggak penelitiannya? Jazakallah, terima kasih. Tentang Wali Songo, hebat kan? Wali Songo dikupas habis sama dia. Siapa itu Maulana Malik Ibrahim, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Raja, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Gersik. Dikupas tuntas oleh Snokur Kronya. Ditambahin lagi dengan bumbu-bumbu ajaib, jalan di atas air lah, bertapa nggak keluar-keluar selama 40 hari lah, lalu kemusyrikan lah, keris bisa terbang lah,
keris bisa gantung lah, apa segala macam lah. Ya, nggak makan, nggak minum, nggak sholat, nggak ngapa-ngapain, bertapa. Itu cerita Sunakur Kronya. Wali Songo itu adalah orang-orang suci yang berdakwah. Sampai ke kita nggak nyampe. Yang nyampe adalah Joko Tingkir, lawan buaya, tidur sama kerbau, apa-apaan begitu. Makanya sampai sekarang kebo bule dihormati. Jadi karena apa? Taiknya aja diambilin rame-rame, nyari berkah. Coba. Jahat itu Wali Songo, jahat itu, astagfirullah, jahat itu si Abdul Ghafur. Abdul Ghafur alias Sunakur Kronyo juga yang kemudian S3 di Mekah, membuat dia canggih dan jago sekali dalam berbahasa Arab. Pulang ke Indonesia, bukan ke Belanda, pulang ke Indonesia nggak pakai kumis, jenggot panjang, jubah, jadi nggak ustadz dia. Jadi fasih, jadi imam sholat, mukanya putih bersih, waduh cium tangan semua orang, serot. Tapi jahatnya dia menyusun fakta sejarah palsu. Salah satunya yang saya ceritakan tadi ya, tentang ngawurnya Wali Songo diceritakan oleh versi dia, dan bukan syahadat apa, Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang Gujarat dari India. Semua palsu, semua bohong. Ya. Saya dapat surat yang saya cari-cari selama ini, surat dari Sri Indra Farman. Nanti saya kirim ke laptop ini, bagaimana caranya? Nanti deh kita lanjutin ya. Nanti saya kirim ya. Saya dapat ada surat, potongan surat dari Raja Sri Indra Farman. Siapa Raja Sri Indra Farman? Raja Sriwijaya Jambi tahun 711. Dikirim surat kepada Khalifah nomor 6 tahun 711. Lihat nih 661 sampai 1924 kan ya. Sebentar saya keluarkan dulu. Baik. Teman-teman sekalian, mohon maaf ya, kondisi lagi kurang, nggak kurang sih, cuman harus lebih banyak istirahat gitu ya. Sebuah risiko perjuangan ya. Islam masuk ke Indonesia ini periode ketiga. Supaya urutan saya katakan, periode pertama adalah tahun 624 625 pasnya 625. Periode pertama. Rasulullah wafat 632. Berarti saat Rasulullah masih ada. Tapi tidak berkembang, hanya ada di daerah Barus, Tapanuli, ya, Sibolga dan sebagainya. Segitu aja. Lalu kemudian, tapi yang hebatnya berkembang di Aceh, ya. Aceh masuk lebih dulu dan keislaman itu kuat. Kemudian beliau, keluarga daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud, keluar dari kota Aceh menuju ke Sumatera tentunya, namun wafat di kota Barus, Sibolga. Sampai saat ini makamnya masih di sana. Lalu periode berikutnya di zaman pemerintahan Utsman bin Affan. Ya, zaman pemerintahan Utsman bin Affan. Di zaman pemerintahan Utsman bin Affan,
Tepatnya tahun 632 Rasulullah wafat, 634 Abu Bakar wafat, 644 Umar wafat, 646 2 tahun setelah wafatnya Sayyidina Umar bin Khattab, ya, 2 tahun setelah wafatnya Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan sudah mengirim utusan, tibalah di Kalingga, Jepara. Ya, Kalingga Jepara. Di Kalingga ini rajanya pada waktu itu ratu, ya, Ratu Sri, nama ratunya Ratu Shima dan anaknya Jaisima. Sebenarnya ini nggak ada di buku sejarah Indonesia, tapi ini ada di sejarah internasional. Lucu kan? Bahkan di buku sejarah Nusantara yang saya beli bukunya langsung di Singapura, yang karang itu Profesor Dr. Buya Hamka, tapi nggak diajarkan di Indonesia. Ada apa kira-kira? Teman-teman ngelihat nggak bahwa ini sebuah upaya penutupan sejarah? Ada oknum yang menutup-nutupi sejarah. Ini untuk dibagikan? Untuk dibagikan. Kenapa hadiahnya lebih banyak daripada peserta? Bergembiralah wahai orang sakit. Subhanallah, saya bergembira orang sakit. Berarti hadiahnya buat saya, Masya Allah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, saya juga penting Zulhijjah. Akibat orang yang meninggalkan sholat. Nah, lente aja dah. Khusus bagi yang sudah agak tua sedikit. Nah, Bapak barangkali nih, azab kubur. Ya Allah ya Rabb. Jadi sahabatku sekalian, Profesor Dr. Buya Hamka menulis tentang hal ini. Coba, kenapa di Indonesia Islam masuk melalui pedagang Gujarat dari India tahun 1400, abad ke-14 ya, 1400 sekian. Kenapa coba? Apakah teman-teman lihat ada sebuah upaya untuk menutup-nutupi sejarah? Ya, ada. Itulah yang terjadi. Jahat sekali. Siapapun pelakunya pokoknya jahat sekali. Saya nggak menuduh siapa, tapi jahat sekali. Yang jelas ini adalah sebuah upaya. Saya baru saja selesai membaca sebuah buku tentang Islam di masa Orde Soeharto. Betapa Islam pada masa itu tidak punya kekuatan apapun seperti saat ini, saudara. Siapa yang lahirnya di bawah tahun 70? Antum ya? SMA angkatan tahun berapa? SMA 80. Dulu jilbab boleh gak di sekolahan? Dilarang. Dilarang, ya. Kenapa? Foto atau langsung tidak boleh pakai jilbab di Indonesia. Oh, nggak dilepas Pak. Tahun 84 itu jilbab dipecat dari sekolah, ya Pak. Bapak SMA berapa dulu? Lulusan 89. Sama 88 aneh sebenarnya. Masuk SMA 86 berarti. 85 aneh. Anda 86 masuk sekolah. SMA mana? 86. Bintaro. Saya 14. Dipecat Pak, dipecat dari sekolah, keluar langsung yang pakai jilbab. Saya ingat banget karena saya pimpin demo dari dulu, demo mimpin demo di sekolah. Kepala sekolahnya dulu Pak Agustinus. Kita pimpin demo, bahkan guru agama nggak bisa berkutik apa-apa. Guru agamanya Pak Tata pada waktu itu nggak bisa berkutik apa-apa, orang peraturan ditekan dia. Tapi kami terus saja tiap hari demo. Saya dipanggil, mau digebuk, mau dipukul sama guru, disuruh keluar. Kamu pantasnya bukan di sini, sekolahnya di pesantren gitu. Yang ngomelin guru olahraga Pak Edi, orangnya keker gede. Biar kita takut gitu. Kita masih SMP waktu itu, udah berani aja. Itulah zaman itu. Nah, saya mencurigai zaman itu. Saya mencurigai zaman itu. Ketika kurikulum baru saja disusun. Hebat, Astra berani menampilkan hal ini, hebat, bagus.
Dan semuanya harus berani menampilkan fakta yang ditutup-tutupi oleh Orde Lama ini. Ya. Buya Hamka dalam bukunya menulis Islam masuk ke Indonesia melalui periode sahabat. Bahkan Buya Hamka menulis Muawiyah lah dengan pasukan marinirnya yang tiba di Kalingga Jepara tahun 646. Ya. Bahkan pada masa itu ada cerita dari catatan Cheng Ho di Cina. Cheng Ho yang datang ke sini. Jadi orang Cina di Indonesia itu sudah ada sejak lama ya. Nggak usah benci Cina ya. Nggak usah. Haram kita benci seorang karena suku, karena agama, karena ras, karena suku, karena putih, hitam, sipit, belok, nggak boleh. Nggak boleh membenci karena itu adalah qadarullah. Dia juga nggak kepengen matanya sipit, ya. Dia juga nggak kepengen hidungnya pesek, nggak juga. Semua orang juga kepengen bagus, ya. Tapi itu qadarullah. Nggak boleh kita benci karena suku, agama, karena Cinanya, karena Arabnya, karena Indianya, karena apalagi karena Bataknya, karena Sundanya, nggak boleh. Itu qadarullah. Dan kita nggak pernah membenci karena itu semua, ya. Sepakat? Kita benci karena ada kelakuannya terhadap Al-Quran, meremehkan Al-Quran. Itu yang mesti kita sikat, ya. Nah teman-teman sekalian, keberadaan Cina waktu itu luar biasa. Dan cerita Cheng Ho, saudagar dari Arab, yaitu Muawiyah yang dimaksud, meletakkan pundi emas di pasar. Pasarnya di pasar Jepara. Diletakkan pundi emas itu tidak hilang walau satu keping pun. Tidak hilang walau satu keping pun. Selama 40 hari diuji. Taruh di pasar. Satu pundi isinya keping-keping emas. Jadi ternyata bangsa kita pernah dulu menjadi bangsa yang jujur. Ya. Kalau sekarang taruh emas di pasar gimana? Hilang nggak? Hah? Jangankan emas, sendal aja hilang. Allah, emas. Ini emas ditaruh oleh Muawiyah di pasar Kalingga Jepara, nggak hilang. Maka dilaporkanlah hal ini. Lalu akhirnya mendekati kepada kerajaan dan dicerita bahwa dia adalah saudagar dari Arab, datang ke sini untuk begini cerita. Maka kemudian sangat tertarik, kenapa ini emasnya nggak hilang? Karena di sini diberlakukan hukum potong tangan, kata Ratu Shima. Hebat. Maka dakwahnya mulai. Utsman ibnu Affan berdakwah kepada Ratu Shima dan membuat Ratu Shima dan anaknya Jaisima masuk Islam. Di Kalingga masuk Islam. Siapa yang baru pernah dengar cerita ini? Oh, apa jadinya coba? Ini ada dalam buku Fakta Sejarah Nusantara karangan Buya Hamka dan rame di Malaysia, di Singapura, taunya kayak gini. Sementara kita di dalam negeri sendiri taunya pedagang Gujarat dari India. Aneh kan? Aneh sekali. Ya. Baik teman-teman sekalian, periode ketiga peradaban Islam yang masuk ke Indonesia itu melalui seorang sahabat tabi'in, maaf. Jadi gini ceritanya. Antum lihat 3 garis yang warna biru, hitam, dan merah. Makau. Kemudian ke perairan Cina. Ya. Baik. Nah, teman-teman sekalian, atas dakwah daripada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika Rasulullah wafat, gonjang-ganjing kan, pemilihan sahabat diwarnai dengan pro dan kontra beberapa orang kan. Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau antum baca dalam sejarah, tidak terlibat dalam perebutan kekuasaan itu. Pertanyaannya di mana dia? Dia dakwah ke Cina. Ya, dakwah ke Cina dan wafat di sana. Makamnya sampai sekarang ada di Guangzhou, Cina. Atas dakwah daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, maka masuk Islamlah orang Cina berbondong-bondong. Lalu kemudian
yang bakal nanti menghabiskan lagi, yaitu keturunan Genghis Khan, dialah yang membunuh habis orang-orang Islam di Cina. Nah, Palembang, tiba di Palembang, ya. Nah, menurut sumber-sumber di Cina, menjelang akhir perempatan abad ketiga, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin Arab di pasar Sinta Selatan. Nah, ini dia penting nih. Raja Sriwijaya Jambi, Palembang, yang bernama Sri Indra Farman, mengirimkan surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang berkuasa dari Khalifah Bani Umayyah. Nah, ini dia yang melatar belakangi ini adalah pengusiran umat Islam di negara Cina. Dari dulu Cina suka ngusir Islam. Dari dulu. Di Jakarta udah keusir. Terbukti dengan hilangnya tanah orang Betawi, tanah orang Jakarta, dikuasai semua. Kalau dulu fisik, sekarang acara halus. Mekarta, reklamasi, perumahan, Podomoro, Gading, apalagi? Perumahan apa lagi? Hah? Medland, apa lagi? Sumarekon, apa lagi? Hah? Harvest, apa lagi? Peak, Pantai Indah Kapuk, apa lagi? Hah? Jababeka, apa lagi? Komplek-komplek perumahan besar Jakarta. Ancol semuanya, apalagi? Sebut aja semua. Intiland, apalagi? Sebut perumahan di Jakarta apa coba? Citra, apalagi? Pokoknya yang belakangnya estate, yang belakangnya apa? Yang ada indah-indah segala gitulah. Habis sudah. Praktek monopoli, praktek jual, praktek usir orang-orang telah terjadi sampai sekarang. Ya. Saya lagi bangun pesantren di rumah, dan bangunnya bukan ngebangun sebenarnya, memperbaiki. Bangunan udah ada, dari enggak keramik dikeramikin, dari enggak beratap dibikin atap, depannya dari enggak dihias, begitu doang. Datang pegawai kelurahan, kecamatan, datang pegawai dari wali kota menanyakan izinnya. Nggak ngebangun, cuman memperbaiki. Datang. Lah itu yang Mekarta itu izinnya belum ada. Udah sebegitu, nggak ada yang gubris. Perumahan-perumahan itu coba lihat. Alhamdulillah begitu datang, kebetulan lagi sepanang gitu ya. Lagi sepanang atau nggak lagi sepanang? Hah? Lagi sepanang gitu ya. Datang 6 orang, 2 mobil, datang menanyakan itu. Pas lagi pegang golok, saya Uber pakai golok. Gue takutan naik mobil, kabur gitu, yang punya orang gila katanya. Beneran ya. Habis sudah mengkelap, kalau orang Betawi bilang mengkelap gitu ya. Saya bilang, Pak, ini belum ada izinnya nih. Wah, saya bilang, kebetulan Pak, beneran ada cerita nih, biarin difilmin terserah sebodoh. Wah, ini belum ada izinnya Pak. Wah, saya bilang kebetulan ini. Kebetulan apa ya? Gue udah lama gak berantem, saya bilang. Udah lama gue gak berantem. Bentar ya, ambil golok gitu, kabur semuanya. Alhamdulillah sampai sekarang gak balik lagi. Mungkin setelah itu ditanya-tanya kali kiri kanan siapa. Nggak balik lagi sampai sekarang. Kurang ajar. Datangnya 6 orang lagi. Setangga kinje azan. Alhamdulillah. Kita tutup teman-teman sekalian sampai dengan bukti yang ketiga. Ya, bukti yang ketiga bahwa Raja Sri Indra Farman akhirnya masuk Islam atas dakwah Umar bin Abdul Aziz, bahkan ada suratnya.
surat menyurat antara Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan Raja Sri Indra Farman. Masih panjang, insyaallah kapan-kapan kita jumpa lagi. Ini baru pertemuan pertama. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.